kita punya potensi sumber daya manusia itu mumpuni, cuma mentalitas kita untuk bertarung atau mentalitas kita untuk berkompetisi dengan yang lain, saya kira itu harus perlu diasah. Di sisi lain kita juga harus mengupgrade diri. Iya benar. Dan saya memilih untuk mengupgrade diri dengan cara mengambil beasiswa kemudian berangkat sekolah ke Amerika. Background saya itu background pendidikan ya. Ya, dosen memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mulai berpikir, mulai bertanya, mulai mengekspresikan diri gitu. Ya, gaya Eropa lah istilahnya. Ya, latar belakang saya walaupun kita jauh sampai ke negeri Paman Sam, tapi tetap kita akan kembali ke desa. Tepuk tangan dulu dong Pak Terang. Halo semuanya, selamat datang di Gelangi Podcast. Hari ini kita akan menyelami fakta dan merayakan warna bersama saya, Mega, dan rekan saya, Faisal Bian. dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif, yaitu Rosi dan Ardi. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Asik. Iya. Selamat datang Mr. Rossi. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang semua, selamat datang. Are you okay, Mister? I'm great. Doing great. Nice. Ya. Jadi gimana nih? Apa nih? Ngobrol-ngobrol apa nih? Banyak hal yang pengen kita tahu Oke. dari Bang Rosi. Pastinya yang kita mau tahu itu latar belakang Bang Rosi seperti apa, biar teman-teman di rumah pada tahu. Ya, latar belakang saya sebagai seorang tenaga pengajar di salah satu kampus di Kota Ternate, dan latar belakang saya secara pendidikan, saya menghabiskan pendidikan di Kota Ternate dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, lalu kemudian berhijrah sampai ke Yogyakarta untuk mengambil sarjana. Wow. Dan ya, setelah itu lanjut di Jogja juga di Universitas Gadjah Mada. Oh, Universitas Gadjah Mada. Iya. Jadi keseharian Kak Ahmad sekarang seperti apa kesehariannya? Aktivitas yang dilakukan? Kan tadi katanya tenaga pengajar ya? Ya. Selain tenaga pengajar, aktivitas yang Kak Ahmad lakukan itu seperti apa di luar sana? Sebenarnya saat ini saya lagi menempuh studi S3 di Amerika Serikat. Gua Amerika Serikat, Wah, luar biasa. Biasa. Jauh sekali jauh. Di University of Alabama di Amerika. Kebetulan saya mendapat beasiswa dari LPDP. Wah, LPDP. Ya, dan alhamdulillah saya sampai saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa doktor di Universitas Alabama. PhD ya, PhD. di luar ya. Dan aktivitas saya mungkin saat ini saya lagi ke Ternate untuk berlibur. Oh, saat ini Ya, libur. berlibur. Ya. Ya, liburan. Berapa bulan liburnya kalau seandainya kita keluar libur? Liburannya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dari bulan Mei sampai hingga saat ini. Saya mau balik juga ke Amerika Serikat untuk melanjutkan dalam waktu dekat ini. Kira-kira begitu. Lumayan jauh ya. Iya, pasti lumayan. Tapi tadi katanya salah satu pengajar di salah satu kampus di Kota Ternate. Boleh tahu itu di kampus mana ya? Oh iya, di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Maritim di Kota Ternate. Dan ya, aktivitas saya saat ini untuk pengajar masih Cuti ya kalau sekolah. cuti. Dan ya kalau ada panggilan ya saya mengisi waktu untuk bisa berbagi lewat online, mungkin daring, ya seperti itulah. Tapi untuk saat ini menghabiskan waktu itu untuk studi di luar negeri di Amerika Serikat. Berarti background pendidikannya itu sebagai perencanaan wilayah kota. Perencanaan wilayah kota. Terus mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Maritim. Iya. Agak ini ya. Iya, korelasinya gimana Korelasinya gitu agak- kalau antara perencanaan kota ke teknikan Iya. lebih ke
Kalau maritim mungkin ke lautan ya. Iya, kelautan. Tapi kan ada mata kuliah perencanaan-perencanaan gitu di Oh, ada korelasi gitu ya mata ya, kuliahnya. ada korelasi dan kemudian juga ada mata kuliah yang ya basicnya adalah arsitektur, menggambar teknik dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi apa ya, eee, jurusan yang saya saat itu sebagai seorang arsitektur di S1 dulu saya ambil arsitektur di Universitas Islam Indonesia dan di UGM saya mengambil perencanaan wilayah kota dan saya pikir ada korelasinya. Oh, ada korelasinya. Iya. Oh, berarti S1-nya arsitektur, S2-nya perencanaan kota. Iya, iya. Nah, kalau dari arsitektur ke perencanaan kota ini kan, kalau kita melihat arsitektur mungkin skalanya agak mikro ya. Kalau perencanaan kota mungkin lebih ke makro. Iya. Nah, kenapa waktu lanjut studi ke magister, kenapa nggak lanjut arsitek aja? Sebenarnya saya kepengen untuk melanjutkan sebagai seorang arsitek ya. Cuma kan arsitek ini bukan hanya sekolahnya saja, tapi profesi. Oh, profesi ya. Jadi bukan hanya S2-nya saja untuk mengambil studi lanjutan, tapi ada profesi yang mengharuskan kita untuk harus ambil gitu, harus ambil profesi tersebut supaya menjadi seorang arsitek yang profesional. Dan berikutnya kenapa saya harus mengambil perencanaan wilayah kota, ini sebenarnya korelasi aja sih. Oh, korelasi Iya, ya. korelasi aja. Saya cuma ini aja, Bu Mega, saya cuma pengen bagaimana sih perencanaan itu secara mikro dan makro lah. Terus untuk Gitu kira-kira. PhD-nya ambil jurusan apa? PhD-nya untuk sementara ini kebetulan saya tetap fokus di perencanaan wilayah kota, tapi di bawah naungan Faculty of Geography dan Lingkungan di Universitas Alabama. Dan memang perencanaan kota wilayah kota itu di bawah Fakultas Geografi. Fakultas di Amerika Geografi. Serikat. Iya. Sekarang amat ini kan kita lihat masih sosok anak muda. Nah, sekarang udah lanjut strata 3 ke luar negeri bahkan. Itu mungkin ada salah satu yang menginspirasi kenapa masih kan orang di luar sana kan rata-rata yang untuk S3-nya kan mungkin umurnya agak mungkin lebih tua atau gimana. Tapi kan Kak Ahmad ini kan masih kelihatan muda. Iya. Mungkin lebih cepat lah dari orang-orang pada yang lain di luar sana. Kira-kira ada sosok yang menginspirasi nggak? Kenapa harus mau memilih sekolah secepat seperti itu? Sebenarnya tidak ada inspirasi dari yang lain ya. Cuma saya beranggapan begini, Maluku Utara ini sebenarnya punya potensi yang begitu luar biasa. Cuma kita punya generasi yang harus dipupuk mulai dari sekarang, gitu, dengan cara memperkuat SDM ini. Nah, saya berkeinginan untuk salah satu yang harus berkontribusi terhadap daerah lewat sumber daya manusia ini, mau itu muda, mau itu tua, ya kita harus memperkuat sumber daya manusia ini untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Sebenarnya itu menjadi langkah awal saya based on inspirasi sebenarnya untuk saya melihat ke depannya Maluku Utara ini tidak kalah dengan daerah-daerah lain aja. Oh, berarti lebih ke jalur pendidikan gitu Iya, ya, jalur utamakan pendidikan. seperti itu. Iya. Ya, kan kita tahu Maluku Utara kan mungkin dikenal dengan daerah yang tertinggal kan. Nah, dengan kehadiran sosok anak muda seperti Kak Ahmad ini, mungkin teman-teman Delangi, sobat-sobat Delangi yang di rumah bisa menginspirasi sosok seperti Kak Ahmad ini karena masih muda tapi sudah melanjutkan studi bahkan ke luar negeri juga. Luar biasa memang. Tepuk tangan dulu. Di sini ya sekarang, Bang. Iya di sini. Tapi begini Pak Faisal, sebenarnya kita tidak perlu membatasi umur untuk melihat pendidikan ya. Selagi punya kesempatan dan kebetulan saya mempunyai kesempatan untuk mengikuti beasiswa ini dari awal. LPDP ya. LPDP, dan beasiswa ini menurut saya beasiswa yang unggul, yang punya komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia khususnya di daerah-daerah formasi, daerah-daerah di Indonesia Timur gitu ya. Nah, ini menjadi batu loncatan Bu Mega, dan saya menginginkan bahwa suatu saat nanti bukan hanya saya, tapi ada generasi-generasi berikutnya yang harus mengikuti jejak-jejak seperti ini gitu. Untuk ya tujuannya kita harus memperkuat basis sumber daya manusia kita di Provinsi Maluku Utara yang kita cintai. Untuk mencapai S3 ini kan Oke. butuh proses yang challenging Iya. pastinya untuk mendaftar beasiswa, tapi
gimana sih untuk prepare hal itu gitu? Selesai Apalagi minum kan dulu ya. ya boleh. Apalagi kan Saus. Bang Ros ini kan aktivitasnya lumayan banyak. Oke. Untuk menyiapkan hal tersebut itu seperti apa gitu? Ya, sebenarnya ada challenging-nya juga sih. Proses itu butuh pengorbanan gitu ya. Tapi tantangan-tantangan itu saya kira itu bagian dari proses. Tantangan kenapa harus kuliah luar negeri, kenapa harus punya impian sampai ke strata 3 gitu ya. Ini semua karena keinginan kita sih sebenarnya. Tapi pada dasarnya dalam pendidikan keluarga kami, ya kebetulan kami punya keluarga yang tujuannya adalah pendidikan gitu. Dan mungkin saja filosofi orang Makiang ya, untuk yang Oh banyak berarti yang tahu. Kamat ini orang Makiannya. Ya orang Makiang. Masya Allah. Makian kan kita tahu ada luar ada dalam. Kamat Makian mananya? Makian dalamnya. Oh Makian dalam. Jadi filosofi orang Makian itu begitu, kalau anaknya harus sekolah atau mungkin orang tuanya naik haji gitu. Iya. Kira-kira begitu. Tapi sekarang ini kan bukan hanya orang Makian saja yang harus sekolah. Semua etnis di Provinsi Maluku Utara ini punya kesempatan yang sama dan punya keinginan yang sama. Iya luar biasa. Tapi harus dicatat Pak Faisal, yang paling pertama adalah mentalitas kita. Mentalitas. Ya, siapapun dia, dari etnis apapun dia, kalau mentalitasnya dia kuat, maka kita harus mampu untuk berkompetisi dengan orang-orang yang mungkin juga tertuju dalam pencarian beasiswa ya. Saya kira itu yang paling penting bagi kita untuk Nah, untuk ngambil S3 sampai di Amerika. Itu kenapa harus di Amerika? Kan di Indonesia sendiri banyak Iya. kampus-kampus yang benar. Ini pertanyaan yang cukup Nah, apakah di sana itu cukup ada menarik pertanyaan ini. profesor Ya, yang bisa penelitiannya itu sama terkait Iya. dengan penelitian yang Bung Rosi ambil, oke. atau memang kampusnya, atau memang pengen pindah negara aja, atau gimana gitu? Ya, sebenarnya Amerika itu impian saya dari waktu saya masih remaja ya mungkin ya. Jadi kami mendengar Amerika itu seperti satu dunia yang mempunyai kekuasaan terhadap dunia ini. Luar biasa. Peradaban. Ya, mencetuskan peradaban pengetahuan, pokoknya peradaban zaman ini kayak, Kiblat ilmu pengetahuan. iya, sekarang saya berpikir bahwa kenapa kita bisa ke sana dengan cara yang kayak gimana gitu. Menginjakan kaki di New York misalnya, atau melihat patung Liberty misalnya. Negeri Paman Sam. Iya, negeri Paman Sam misalnya. Ini menjadi afirmasi hidup saya gitu. Ya, kebetulan ya karena kesempatan beasiswa ini membuka peluang besar bagi saya. Dan sebenarnya perbedaannya tidak begitu signifikan dengan pembelajaran di Indonesia yang saya lalui lewat S1 dan S2 di Indonesia. Saya lihat juga tidak terlalu berbeda jauh. Sayangnya di sana itu mekanisme belajarnya lebih free gitu, lebih bebas gitu. Ya, dosen memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mulai berpikir, mulai bertanya, mulai mengekspresikan diri gitu. Ya, gaya Eropa lah istilahnya. Gaya Amerika, gaya Eropa lah, gaya belajarnya. Dan yang satu yang saya harus sampaikan untuk teman-teman Delami, bahwa di Amerika itu dosennya lebih friendly. Lebih, ya. Dosennya lebih anggap seperti kawan. Ya, seperti kawan, berkomunikasi kapan saja bisa gitu, bertemu kapan saja bisa. Yang penting buat appointment-nya, buat janji gitu. Lalu kemudian kalau S3 kan ada supervisor, dan supervisor kita harus ketemu setiap minggu untuk membahas keluh kesah kita. Gitu kira-kira dalam proses belajar mengajar. Berarti kalau di Amerika ini PhD-nya kurikulumnya hampir sama ya sama Indonesia? Sebenarnya mirip ya, Agak hampir mirip ya, sama ya. Kalau di Australia itu kita PhD-nya langsung research masuk ke penelitian. Jadi kita Iya. nggak ada coursework seperti di Oke. Amerika dan di Indonesia gitu. Iya. Setahu saya. Setahu saya juga begitu, karena saya juga belum sampai di Australia. Tapi setahu saya dan teman-teman saya memang seperti itu sih. Cuma perbedaannya Amerika itu kita harus mengambil teori di kelas yang diwajibkan untuk berkesinambungan dengan mata kuliah yang punya korelasi dengan penelitian kita nanti. Gitu. Oh, penelitian nanti. Jadi diperkuat dengan basic teori yang begitu bagus untuk Berarti kalau di doktoral tuh untuk kuliahnya, mata kuliahnya berapa? Kan biasa kita tahu kan untuk S3-nya kan 4 tahun nih. Iya. Nah, itu ambil mata kuliahnya berapa tahun gitu untuk sebelum masuk ke riset?
Kalau di Amerika ini seperti apa? Oh, kalau teori di dalam teori kelasnya saya kira cuma hanya sekitar 4 semester ya. 4 semester, berarti 2 tahun ya? Iya, setelah itu Lebih ya, mungkin 2 riset. tahun ya, benar. Saya baru 3 semester. Oh, berarti baru 1 Ya, tahun setengah ya? mudah-mudahan saya selesaikan dengan tepat waktu. Amin. Ngomong-ngomong soal Amin, riset nih, amin. kira-kira mau ngambil disertasi soal apa itu? Ya, ini menarik. Disertasi yang saya ingin ambil itu di Provinsi Maluku Utara juga. Oh, berarti ke daerah juga, ke daerah juga. Paling ke daerah juga. Iya. Walaupun kita jauh sampai ke negeri Pamangsa, tapi tetap kita akan kembali ke biasa. desa. Ya. Tepuk tangan dulu dong kepada Langi. Jangan, mantap. Jadi risetnya ambil tentang apa gitu? Ya tentang DOB SOVIV. DOB Tentang SOVIV. ya tentang ibu kota baru Provinsi Maluku Utara. Kan kebetulan hiruk pikuk dan carut marut ini saya lihat agak menarik kalau Agak kita menarik. lebih dalam. Iya kan, kalau bahas mengenai SOVIV kan kita tahu beberapa minggu belakangan ini SOVIV itu jadi sesuatu yang bisa dikatakan menarik untuk kita bahas begitu ya. Sophie face back Iya, ya. SOVIV flashback begitu kan. Jadi kira-kira menurut Kak Ahmad sendiri, ya Sobat Telangi, ya mungkin sosok inspirasi yang ada di samping saya ini, terlepas dari dia bisa ya di luar sana panggil sebagai Bung Rosi, mungkin ada panggilan yang lebih akrab saya dengan beliau itu, saya biasa panggilnya Kak Ahmad gitu. Jadi kalau menurut Kak Ahmad, untuk Sofivi ke depan tuh bagusnya gimana? Ini kan tarik-menarik nih, antara di DOB kan, ataupun dia masih tetap masuk dalam kota Dori Kepulauan. Pandangan dari kacamata seorang planner itu seperti Iya. apa gitu? Kacamata sebagai seorang mahasiswa di Iya, bisa mahasiswa doktoral gitu Iya. kan. Kandidat ya. Iya, insya Allah. Tapi menurut saya soal DOB ini soal buah si malakama aja. Simalakama. Tapi semuanya bisa terjadi. Mau tidak DOB atau DOB semua bisa terjadi sebagai ibu kota baru Provinsi Maluku Utara. Tapi yang saya notice adalah jangan sampai masyarakat Maluku Utara dan masyarakat di lingkaran Oba atau Tidore Kepulauan berpikir bahwa ibu kota Provinsi Maluku Utara nanti Sofifi ini ketika dijadikan sebagai DOB seperti kota-kota besar pada umumnya. Iya. Ada gedung pencakar langit, ada jalan tol dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak boleh kita berpikir sampai ke situ. Karena saat ini negara-negara berkembang, kota-kota berkembang di dunia lebih memilih bagaimana konsep ecoregion gitu. Ecoregion, Ya regional environmental, ya, regional ekologi. Konsepnya bukan lagi kita tarik ulur soal administrasi saja. Soal administrasi ini soal perintah undang-undang, perintah negara ya. Tapi soal bagaimana mendudukkan dia sebagai konsep keberlanjutan, sustainable development untuk menjawab pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara, maka Sofivi ini harus punya konsep sebagai kota environment. Kota lingkungan gitu ya. Ya, lingkungan. Jadi jangan kira bahwa cuma kota Sofivi lalu kemudian ibu kota Provinsi Maluku Utara ada gedung pencakar langit dan sebagainya, tol dan tidak seperti itu. Dalam gambaran saya sebenarnya ada sih jawaban-jawaban yang saya ingin utarakan, tapi sementara ini saya lagi proses untuk melihat berbagai informasi, konflik dan lain sebagainya. Ya itu terserah para stakeholder yang mempunyai kepentingan ini. Jadi lebih ke sustainable development. Ya, saya berpikir begitu. Karena Sofivi itu penyangga dari beberapa kabupaten yang punya sumber daya alam. Iya, kan Sofivi kan kita lihat kan dia di tengah Pulau Halmahera ya. Iya. Jadi dari Kabupaten Halmahera Barat, Timur, maupun dari Kota Ternate kan dia mungkin agak Iya. strategis gitu ya. Dengan strategis itulah yang harus kita ambil kesimpulannya bahwa kesempatan menarik untuk pendapatan asli daerah misalnya, lalu kemudian duitnya untuk fasilitas hiburan gitu ya, dari tambang, para pekerja tambang mereka datang ke Sofivi misalnya untuk meramaikan, itu tidak lagi keluar dari wilayah Maluku Utara. Biar apa? Biar duitnya keluar cuma hanya di wilayah Maluku Utara saja gitu. Iya benar. Karena kebetulan kan ekonomi kita tertinggi saat ini. Iya, ekonomi kan mungkin 27% ya kalau nggak salah ya. Iya mungkin. Saya Di kuartal kedua tahun 2022 kemarin ya. ya mungkin ya. Saya untuk data terbaru sebenarnya ada untuk 2025 ini ya. 2024 atau 2024. Iya. Jadi semoga risetnya berjalan lancar ya. Ya mudah-mudahan. Sofivi. Tapi yang saya inginkan itu kita sudah banyak dikelilingi oleh apa istilahnya ruang-ruang pertambangan, ruang-ruang ekstraksi
di Provinsi Maluku Utara. Sudah saatnya kita berbicara mengenai bagaimana kita menciptakan ruang baru untuk menyangga. Iya. Eh, Sofifi sebagai kota penyangga. ya, regional atau ruang yang dimana menyangga tentang ekologi dan kita menjawab itu semua dengan Iya. bagaimana merencanakan sendiri. Pemerintah di kota mungkin bisa lebih concern terhadap lingkungan ya. Harus. Karena Iya. kita kan daerah tambang juga. Iya, Jadi Sofifi itu mungkin ke depan ada gambaran yang kita pikirkan Sofifi sebagai CBD gitu ya, Central Business District. Ya. Artinya sentral bisnisnya terpusat di sana. Sarana mungkin sarana hiburan dalam hal pengembangan kota, fasilitas yang kita butuhkan Sofifi hari ini kan mungkin lebih ke sarana kesehatan dan pendidikan itu iya. mungkin lebih utama Iya, gitu ya. iya, lebih urgent ke situ. Yang saya notice ya itu. Jangan sampai kita berpikir bahwa kota itu akan mewah dan sebagainya. Iya. Ya, Kebutuhan masyarakat dulu ya diutamakan ya. ya karena dalam teori hadirnya kota itu juga akan menghadirkan kaum miskin kota. Iya. Jangan sampai kita berpikir bahwa ada kota yang lebih besar, ada gedung-gedung bercakar langit di situ, tapi ada juga kaum miskin kota yang hadir juga di situ, kaum marginal, Iya. kaum pinggir kota. Nah itu yang harus dipikirkan. Maka saya mengusulkan untuk konsep environment, konsep ekologi perkotaan seperti di ibu kota Australia di Canberra itu juga konsep yang cukup baik. Iya. Bagaimana kantor administrasi tetap ada di situ, tapi basisnya adalah ekologi. Iya, berarti kita melihat Canberra di Australia sebagai mungkin presiden terbaik kita ya, Sofifi ke depan. Ya, ada beberapa ibu kota lain di dunia juga telah menerapkan. Karena kota-kota di dunia saat ini lagi membicarakan tentang Lingkungan tadi. lingkungan Kita tadi. memang lagi dihadapkan dengan krisis lingkungan. Pasti. Nah, Pasti. Jadi salah satunya ya. apalagi kan aktivitas tambang di Maluku Utara ini kan cukup masif ya, kita Tapi- lihat. Jangan terlalu serius lah untuk Iya. bicara. Kita harus Sambil minum dulu kita ya. harus lebih rileks lah untuk bicara soal-soal itu. Ya oke. Kembali lagi tadi ke Amerika nih. Terlepas dari aktivitas perkuliahan yang Kak mungkin jalani di sana. Tapi terlepas dari itu kan ada faktor lain, misalnya faktor lingkungan lain yang menjadi culture shock amat, misalnya dari segi makanan ataupun lingkungan itu bagaimana cara beradaptasi di Amerika Serikat? Kan agak beda gitu antara Iya. Indonesia dan Amerika. Agak cukup berat ya sebenarnya Iya. Dari cuaca ya. Iya, dari cuaca, dari makanan, Budaya. ya, lingkungan juga budaya ya. lingkungannya. Jadi kan Bahasa. kalau kita di Ternate ini kan mungkin kalau kita hang out gitu sama teman-teman mungkin ngobrol santai, Iya. kita ngerokok bersama, ngopi bersama. ya. Ya di sana kita ngopi tapi serius, kita harus bawa laptop gitu. Dan ya menurut saya ya kita harus menyesuaikan, kita harus beradaptasi dengan posisi seperti itu karena ini bagian dari proses dan proses itu butuh survive, Iya. butuh cara bertahan hidup yang baik untuk melihat karir ke depannya gitu. Saya kira tidak jadi masalah lah ketika Tapi nanti ngomong-ngomong Pak katanya. Faisal dan Mega bisa ikut saya ke Semoga Amerika. ya kita bisa ikut ke sana Ngomong-ngomong kan. soal cara bertahan ya di Mhm. Amerika. Mhm. Bang Rudi sendiri kan sudah berkeluarga. Oke. Pastinya kan. Oke. Apakah istri dan anaknya diboyong juga nggak atau memang sendiri gitu untuk kesananya Ya sendiri? kan apalagi kan kuliah S3 itu kan butuh waktu yang lama Iya, ya. iya, Itu iya. pasti long distance marriage Iya, dan itu nah. agak susah ya. Oke. Itu gimana sih cara Jadi challenge-nya mengatasi agak kiri juga ya. kalau lagi rindu gitu gimana? Untuk teman-teman yang ingin berkuliah luar negeri yang sudah menikah, itu tantangan yang cukup besar. Apalagi sudah punya anak, itu tantangan yang cukup besar. Iya benar. Dan saya akui itu pertanyaan ini cukup bagus dan ketika saya melihat atau saya mengalami beberapa bulan saat pertama homesick itu memang cukup luar biasa homesick gitu. Rindu kepada anak-anak yang saya meninggalkan istri dan anak-anak itu, anak-anak saya baru lahir 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Luar biasa. Saya harus terbang ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi. Dan istri saya ya alhamdulillah mensupport saya untuk mengambil S3 ini untuk menunjang karir ke depan. Jadi saya menitipkan anak-anak saya kepada istri saya dan Alhamdulillah. ya itu menjadi Iya. motivasi saya untuk cepat selesai agar bisa balik ke Indonesia lagi untuk berkontribusi terhadap negara ini. Untungnya kan teknologi sekarang udah makin canggih ya. Jadi kita kalau lagi kangen anak udah bisa Iya video betul call untuk betul mengamati proses perkembangan anak. betul kan kita beda di Alabama itu kan
sekitar 13 jam atau 15 jam saya Dengan Ternate apa? dengan Ternate. Oh, dengan Ternate. Dengan Ternate 13 itu jam. sekitar itu. Jadi kalau di sini siang, di sana udah malam. Iya, Kita benar. udah tidur di sini, di sana malam, di sini masih siang. Jadi bertabrakan lah komunikasinya. Jadi kita mengambil space waktu untuk bisa komunikasi gitu. Cuma untuk sementara ini ya masih Dinikmati dulu ya. ya, saya tetap berdoa kepada Allah untuk menjaga itu semua kan. Iya, benar. Komunikasi yang paling baik kan komunikasi lewat sejadah. Masya Allah. Saya kira itu. Iya, benar-benar. Terus ini kan sebentar lagi mau balik ya. Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Apa ada yang dikhawatirin atau di-worry gitu terkait dengan kampus Oke. mungkin? Kalau saya sih lebih ke saya awalnya kan saya berkarir di Dewan Provinsi waktu saya kuliah di S2, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk diperbantukan di DPR Provinsi Maluku Utara Sebagai apa gitu? sebagai tenaga ahli, Oh, tenaga ahli. tenaga ahli komisi, lalu kemudian juga sampai ke tenaga ahli wali kota Ternate saat. Menurut saya dunia kerja itu adalah bagian yang akan menghanyutkan kita pada proses kehidupan yang mungkin saja berlanjut. Iya. Tapi ketika kita dibenturkan dengan kepentingan pendidikan, maka yang harus kita pilih adalah bagaimana kita mengambil pendidikan untuk karir ke depan. Dan dan saya mencoba untuk meninggalkan semuanya itu. Saya mencoba untuk tidak lagi menjadi seorang tenaga ahli di pemerintah kota Ternate karena Kalau di kota Ternate itu tenaga ahli di bidang apa gitu? pertama di bidang sebelum Pak Wali menjadi wali kota, saya diperbantukan sebagai juru komunikasi dengan beliau. Lalu kemudian setelah dilantik saya juga sebagai juru komunikasi dengan beliau, tenaga ahli perencanaan pembangunan juga dengan komunikasi dengan beliau. Dan cuma sebatas itu. Dan setelah saya berpikir saya bilang kalau di dalam mekanisme ini kita selalu dihanyutkan, maka karir kami mungkin bisa saja bagus, cuma kalau ada kesempatan lain untuk mengambil kesempatan pendidikan, maka saya akan ambil kesempatan pendidikan. Iya, benar. Padahal kan sebagai seorang tenaga ahli dalam bidang komunikasi kan mungkin harapan banyak orang ya di luar sana untuk duduk posisi itu. Iya. Tapi Tidak, calon. Saya tidak terlalu inilah. tidak Kita kerja dengan pemerintah itu memang bagian untuk membantu masyarakat lewat bagaimana cara berkomunikasi kita terhadap pemerintah. Kita membantu pemerintah untuk membantu program-program masyarakat gitu. Iya, benar. Tapi kan di sisi lain kita juga harus mengupgrade diri. Iya, benar. Dan saya memilih untuk mengupgrade diri dengan cara mengambil beasiswa kemudian sekolah ke Amerika. Sebagai upaya saya untuk menjawab tantangan saat ini. Kita sudah terlalu tertinggal kok. Iya, benar. Di negara kan ada kunci utama. Ya, negara ini kan kalau kita bisa hitung-hitungan, daerah kita ini tidak terhitung sama sekali, tidak dihitung-hitung oleh negara kan. Tidak dianggap. Tidak dianggap. Maka menurut saya kita harus punya ratusan atau ribuan doktor atau ratusan profesor atau ribuan profesor. Karena kita punya potensi itu semua Pak Esat. Betul. Cuma kita punya potensi istilah sumber daya manusia itu mumpuni, cuma mentalitas kita untuk bertarung atau mentalitas kita untuk berkompetisi dengan yang lain, saya kira itu harus perlu diasah. Tapi ya dengan hadirnya Bang Rosi di sini mungkin bisa menginspirasi teman-teman di rumah untuk bisa melanjutkan sekolah di luar negeri. Iya, semua punya kesempatan yang sama sebenarnya, Pak. Jadi tidak harus kita takut untuk, jangan sampai kita nggak bisa. Tabrak dulu lah. Pasti bisa ya. Karena kita punya potensi itu. Kita orang Maluku Utara ini kan punya keberanian, ya kan? Punya istilahnya? Punya visi, gitu. Punya retorika yang bagus, gitu. Maksudnya retorika yang tegas, berani, dan sebagainya. Nah, tinggal kita asah bagaimana cara untuk kita memupuk mentalitas kita untuk berani bertarung atau berani berkompetisi dengan daerah-daerah yang lain. Nah, itu yang menurut saya itu menjadi inspirasi yang harus kita catat bahwa tidak semua orang itu berbeda. Kita semua sama. Gitu. Otak kita itu diciptakan oleh Tuhan sama. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk bisa memanage itu, kemudian mengupgrade diri untuk bersaing dengan orang-orang yang berbeda. Saya kira tidak lagi kita harus menjadi budak, Faisal. Betul. Iya, kita
Ya benar ya, ya. Ya, Kita sudah cocok, harus cocok, mencari cocok. udah gitu. Kita sudah harus bagaimana caranya untuk kita meregenerasi ini. Kaum tua selesai, kaum muda harus mengambil berbagai. Hadir ya. Iya, untuk itu semua. Untuk S3 sendiri kan pastinya ada challenging ya buat Iya. promosi itu. Mhm. Gimana sih untuk hadapin itu, tantangan itu? Karena kan yang kita tahu ngambil beasiswa untuk akses ke sana itu nggak semua orang punya kesempatan. Iya. Mungkin bagi kita yang di kota-kota di Ternate atau di bagian Indonesia bagian timur, tapi untuk orang yang ada di daerah yang daerah terpencil, Betul. yang akses internetnya luar biasa ya Betul. harus. Nah, kira-kira gimana tantangannya? Ya, saya tuh berpikir bahwa pasti ada tantangan. Yang tantangan paling utama adalah soal bahasa ya. Bahasa ya. Bahasa Inggris tadi ya. Bahasa Inggris itu menjadi ya karena dulu mungkin kita tidak belajar bahasa Inggris ya. Jadi pada tahap ini kita kaget gitu. Tapi jangan takut. Soal bahasa itu soal kebiasaan. Kata teman saya sih. Teman saya waktu saya di pengen bahasa di Universitas Indonesia, teman saya itu sering katakan bahwa ini soal kebiasaan aja. Kalau kita terbiasa, Soal habit ya. ya soal habit aja. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk gagal. Kita tetap harus support sistem diri kita dulu, mengafirmasi diri kita bahwa kita ini bisa. Soal bahasa itu soal kebiasaan, bukan soal pengetahuan atau pengetahuan yang spesifik mendalam, tidak. Itu soal kebiasaan. Tapi kalau kita punya niat untuk sekolah luar negeri misalnya, motivasi itu menjadi penguat bagi kita. Dia akan ya full function lah istilahnya, mengikuti fungsi apa yang kita inginkan gitu. Proses belajarnya saya kira sama Ya. proses untuk niatnya juga sama gitu. Kita selama kita punya niat, apapun harus kita tabrak gitu. Apapun harus kita lakukan gitu. Nah, untuk standarisasinya saya kira ada standarisasi khusus ya. Untuk di Eropa mungkin standarnya berapa gitu. Di Amerika berapa. Tapi kalau step untuk ke LPDP sendiri, saya kira banyak informasi yang telah menyediakan itu, informasi di web mungkin, informasi di YouTube mungkin, informasi di apapun, di TikTok mungkin itu sudah dilakukan atau sudah disiarkan gitu. Tapi yang paling penting bahwa kita harus membuka waktu kita dalam beberapa bulan untuk menuju tes dari awal hingga akhir gitu. Ada tes administrasinya, ada tes apa skolastiknya sampai ke substansinya, diwawancara langsung dengan para interviewernya yang orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu. Dan itu harus punya mental dan belajar yang berarti butuh fokus yang serius. Intinya tuh mengambil beasiswa itu harus punya mental dulu. Mental itu dia harus dibangun dari dasarnya. Betul. Jangan takut bahasa Inggris sebenarnya. Kita nggak perlu worry terkait dengan bahasa, tapi mental kita dulu. Iya benar, mental harus diutamakan. Gitu. Kita Indonesia ini kan kita second language. Inggris ini sebagai second language kita gitu. Bahasa ibu kita tetap bahasa Indonesia. Iya, jadi jangan takut untuk kita bisa atau untuk kita tidak sampai ke situ atau tidak mengetahui bahasa Inggris. Semua tahap belajar itu atau jaringan belajar untuk bisa kita belajar itu ada saat ini. Dan mungkin saya melewati dari tahap ke kampung Inggris sampai ke pernah ke kampung Inggris juga. Pernah ke kampung belajar untuk bahasa Inggris ini ya. Dari prepare untuk step luar biasa. Step awalnya gitu. Ya effortnya saya kira penting. Jadi banyak hal yang udah dilalui sama Bang. Iya. 1 tahun saya prosesnya itu. 1 tahun. Iya. Untuk bisa capai di tahap seperti ini sekarang. Iya, setahun saya proses untuk itu semua. Alhamdulillah hari ini saya dapat insight dari teman-teman juga untuk bisa lebih berkembang lagi soal bahasa Inggris dan cara berkomunikasi di depan kelas. Dan alhamdulillah hari ini ya proses itu sudah berjalan. Ya perubahan itu pasti tetap ada gitu. Dan untuk rencana setelah kembali dari S3 itu rencananya apa? Ini dalam sebenarnya pertanyaan ini. Ya, kadang-kadang orang bilang, kalau kuliah di Amerika nanti kerjanya di mana gitu? Kerja di Jakarta kah? Atau apalagi kan sebuah tantangan besar dari
negara yang luar biasa, Iya. kemudian kembali ke Apakah dia daerah. kembali ke Indonesia menjadi seorang staf ahli lagi atau kembali Iya, menjadi benar. dosen apa kerja di luar negeri? Yang jelas saya kembali ke Ternate itu wali kotanya sudah berganti. Benar. Karena untuk doktor itu sekitar 4 tahun gitu, dan kalau dari tenaga ahli di wali kota saat ini sudah tidak lagi gitu. Karena akan berganti pada wali kota yang baru. Ya tapi saya mengikuti air mengalir aja. Kalau memang ada kesempatan di Jakarta kah atau di Di Maluku Ternate Utara. ini. Tapi niat saya tetap saya akan kembali ke Indonesia. Berarti setelah studi tetap kembali Ya, ke karena Indonesia. negara ini sudah memfasilitasi saya untuk bisa belajar sampai ke Amerika. Iya, benar. Ya, saya harus memberikan sumbangsi saya untuk kembali ke daerah. Mengabdi ke Benar. Harus kembali ke daerah. Saya kira teman-teman lain tuh juga harus berpikir bahwa jangan kita cuma hanya mengejar salary, pendidikan luar negeri itu lebih saya kira walaupun carut marut negara kita dengan aturan begitu ribet, tapi tulus niat kita untuk membangun bangsa ini hanya ada dalam diri kita. Soalnya keinginan itu pasti akan ada untuk kembali ke daerah. Dan ya saya ingin mati di sini, bukan mati di Amerika gitu. Intinya itu seperti itu kira-kira misalnya. Siap. Iya, jadi dari banyak cerita tadi Kak Ahmad tentang bagaimana kita harus kuliah di Amerika, kemudian sumbangsi pemikiran harus kembali ke daerah. Kira-kira pesan terakhir kepada teman-teman di luar sana khususnya di Maluku Utara, apa yang harus Kak Ahmad sampaikan biar sosok yang sangat inspirasi ini bisa tertular lah untuk kita semua seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu tertular ya. Mudah-mudahan ada generasi atau teman-teman selanjutnya bisa mengikuti jejak sampai ke Amerika, atau bukan ke Amerika saja, ke Eropa atau mungkin negara-negara asing lainnya. Yang saya ingin katakan bahwa kita itu punya potensi yang begitu dalam. Potensi kita itu harus diasah dengan mentalitas sebagai mentalitas petarung gitu. Mentalitas petarung itu penting untuk kita mulai berkompetisi dengan orang-orang di luar Maluku Utara. Sudah saatnya kita bangkit dan tidak lagi menjadi budak. Kita harus menghapuskan itu sistem feodal dalam diri kita atau lingkungan kita. Untuk bagaimana kita berdikari mencapai karir yang mungkin yang diinginkan untuk semua orang. Tidak ada pembatasan apapun untuk mengambil langkah ke jenjang yang paling tinggi untuk pendidikan ya. Ke Amerika mungkin ke Eropa. Tidak ada batasan itu. Bahasa Inggris bukan menjadi masalah. Karena contoh saya sendiri, bahasa Inggris dengan keterbatasan saya, datang ke Amerika sendiri dengan keterbatasan sendiri. Tapi mampu di sana ya. Pengalaman pertama saya ke luar negeri, langsung ke Amerika dan itu sendiri. Dan punya keterbatasan bahasa yang juga sangat terbatas. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan itu semua. Selama kita punya niat, innamal usri yusra, maka kita punya jalan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu. Pasti ada kemudahan Pasti ada kemudahan di setiap kesulitan. Dan itu saya yakin bahwa tidak semua orang itu meremehkan atau orang meremehkan kita itu menjadi apa istilahnya? Menjadi kekuatan bagi kita, menjadi apa? Power yang begitu kuat membakar semangat kita untuk membuktikan bahwa kita ini sebenarnya bisnis. Dan hari ini kita harus buktikan itu kepada teman-teman yang lain di luar sana bahwa orang Maluku Utara itu bukan hanya tingkat ekonomi yang tinggi, tapi tingkat pengetahuannya juga harus tinggi. Intelijensinya harus ditingkatkan lagi ya. Harus ditingkatkan lagi dan mentalitasnya harus ditingkatkan lagi sebagai ya, generasi yang punya kepedulian untuk membangun daerah ini. Dan yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa hidup ini hanya sekali kawan. Iya kan? Mati juga hanya sekali. Gitu. Maka kita harus mencoba berulang-ulang kali untuk menuju pada Luar kesuksesan yang kayak gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba dengan hal-hal yang baik. Kebaikan itu datang sebenarnya dalam diri kita. Karena kebaikan itu memancarkan kebaikan-kebaikan lain untuk teman-teman yang lain. Luar biasa. Saya kira ini nilang ini bagus untuk bisa mencerahkan teman-teman yang lain supaya berbagi warna kan sesuai dengan tagline-nya. Membaca fakta dan merayakan warna. Merayakan warna kepada teman-teman yang lain. Benar. Pokoknya harus lebih jadi fighter karena orang Maluku Utara itu punya sisi itu dan kita harus bangkit
menjadi yang lebih baik. Jangan sampai kita ini menjadi daerah tertinggal dengan SDM juga yang tertinggal. Iya, luar biasa. Luar biasa. Sekian sudah podcast kita hari ini. Terima Terima kasih. kasih banyak Terima kasih untuk banyak. banyak Bang buat Rusdi dan Kang. Abi yang telah berkesempatan untuk Iya. jauh-jauh untuk hadir Walaupun di di tengah sini. kesibukannya Iya. tetap hadir. Saya dari Amerika langsung di sini. Langsung. Luar biasa. Saya pesan tiket tapi dari Amerika langsung datang di Luar biasa. Dan teman-teman di rumah yang sudah menonton podcast kita hari ini, di mana tempat kita untuk membaca sebuah fakta dan merayakan warna. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.